Aku mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih karena udah eh, mau gabung lagi ya buat tutor anorganik. Eh, buat materi yang sekarang ini, aku masih mau jelasin yang dasar dulu ya. Jadi masih teori atom. Kita langsung latihan soal aja ya. Sebentar. Halo Mbak Ida. Ya, gimana Rin? Mbak Ida mau ngelanjutin jelasin yang nomor 5 kemarin atau gimana? Langsung kamu aja dulu ya, Rin ya. Oh ya, oke Mbak. Buat teman-teman bisa coba kerjain soal ini dulu ya. Boleh coba nomor 1, mungkin 5 menit.
Gimana, Rek? Ada yang udah dapat jawabannya? Nomor 1. Jawab pertanyaannya Ricky ya. Benar diubah ke NM ya. Dikonversi. Terus nanti dijawab tuh pertanyaannya. Dia bakalan ada di daerah sinar tampak atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada di daerah sinar tampak, berarti dia di daerah mana? Bentar ya, Nelly dapat 0,22. Kalau Ricky sama Riko dapatnya berapa? Oke, 4,99. Tak bahas dah ya. Ini udah kelihatan belum PPT-nya? Belum, Mbak. Belum ya? Kalau sekarang? Udah, Mbak. Oke. Jadi soal pertama itu masuk ke materi radiasi elektromagnetik. Nah, di sini kan udah ada pengertiannya ya. Kalau radiasi elektromagnetik itu merupakan bentuk energi yang merambat sebagai gelombang listrik maupun gelombang magnetik gitu ya, yang merambat dalam paket energi yang disebut dengan foton. Nah, di sini ada spektrum radiasi elektromagnetik dengan variasi panjang gelombang dan frekuensi gitu ya. Kayak yang bisa kalian lihat di sini. Di sini ada panjang gelombang sama frekuensinya. Jadi emang di spektrum ini ada banyak macamnya ya. Kalau yang udah nempuh SA sama ikatan kimia pasti udah kenal lah sama ini. Nah, terus di sini ada rumusnya untuk setiap radiasi elektromagnetik, itu rumusnya C sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya, di sini
C-nya itu pakai kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terus frekuensinya bisa pakai satuan Hertz atau /s. Dan panjang gelombangnya bisa M atau nanometer ya. Bisa meter atau nanometer. Pokoknya menyesuaikan sama ininya lah yang kita jadikan acuan. Nah, terus ini pembahasannya. Pertanyaannya kan, apakah sebuah foton dengan frekuensi sebesar 6 kali 10 pangkat 4 Hz akan berada di daerah sinar tampak? Nah, itu pertama kita tulis dulu ya rumusnya. Tadi kan C sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, karena kita udah punya data frekuensi sama kecepatan cahayanya, berarti kita bisa langsung cari lambdanya. Jadi lambda sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Ini kursorku kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Oh, oke. Ya, terus langsung aja dimasukin angkanya ya, kayak gini. Di sini aku ubah /s biar kelihatan aja gitu ya perubahan satuannya, konversi satuannya. Nah, terus didapetin 0,5 dikali 10 pangkat 4 meter. Nah, di sini aku ngerjainnya sampai konversi nanometernya kan. Cuman karena referensiku itu di sini satuan panjang gelombangnya itu pakai yang meter, jadi aku pakai jawaban 0,5 kali 10 pangkat 4 meter. Sorry. Nah, di sini langsung lihat aja ya. Kan kalau tadi sinar tampak itu di panjang gelombang 0,5 kali 10 pangkat min 6. Di sekitar 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan yang kita dapatkan itu 10 pangkat 4. Berarti dia ada di daerah radio, gitu ya. Gelombang radio. Gitu, Rek. Mungkin dari nomor 1 ada yang mau ditanyakan atau ada koreksi mungkin dari jawabanku. Izin bertanya Kak, berarti nanti harus dijelaskan bagian sinar apanya atau cuma dijawab tampak atau tidak tampaknya Kak? Sebaiknya dikasih tahu juga ya dia ada di daerah mana gitu. Soalnya biar lebih spesifik aja. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya Mbak. Ya. Itu kan kita nyari panjang gelombangnya dulu ya Mbak. Kalau misalkan langsung disesuaikan, ini kan kita punya fotonnya itu di 6 kali 10 pangkat 4 Hz. Nah, misalnya langsung dilihat di tabel frekuensi itu gimana Mbak? Kalau menurutku bisa ya, cuman tergantung ininya sih. Kalau misalnya nggak ditanyain panjang gelombangnya, mungkin langsung pakai data frekuensinya bisa. Cuman karena di sini kan kita belajar buat nyari panjang gelombangnya juga, jadi disesuaikan aja lah gitu. Mungkin kalau dihitung panjang gelombangnya itu jawabannya bisa lebih akurat juga ya. Kalau dari frekuensinya aja kayaknya agak gimana ya, mungkin agak tebak-tebakan gitu loh akhirnya. Mungkin kayak gitu sih. Oke, baik Mbak, terima kasih. Ya. Ada lagi, Rek? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti balik lagi ke soal. Bentar. Lanjut ke nomor 2.
Oke, gimana teman-teman? Udah bisa semua? Apa belum? Ini ada beberapa yang ngirim jawabannya ke aku ya. Baru satu yang benar. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih jawabannya lagi? Jangan DM, coba jangan DM. Mau memastikan Kak, kalau Iya, meter ke nanometer itu dikali berapa Kak? 10 pangkat 9 ya? Mm-mm. Baik Kak. Ya, oke, mungkin tak bahas aja ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah Kak. Oke, untuk soal nomor 2 ini tentang teori kuantum Planck. Nah, menurut Planck, energi dalam atom itu selalu terkuantisasi. Maksudnya, dia itu selalu berupa jumlah terkecil energi yang dapat diemisikan atau diabsorpsi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Itu ya. Nah, ini rumusnya. Ada 2 rumus ya. Di sini energi foton itu bisa konstanta Planck dikalikan frekuensi atau jumlah kuanta energi dikalikan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Biasanya kalau yang rumus kedua ini ada di soal sih harusnya jumlah kuanta energinya tuh berapa gitu. Tapi kalau di soal yang barusan itu kan nggak ada keterangan jumlah kuanta energinya. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Ini yang E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Nah, jadi ini ya caranya. Yang pertama, kita tadi kan di soal pertama itu ada rumus C sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Nah, jadi rumusnya Planck ini disubstitusikan gitu ya. Yang V-nya digantikan C per lambda. Jadi nanti bisa cari lambdanya pakai rumus yang udah disubstitusikan ini. Jadi lambda sama dengan konstanta Planck dikalikan kecepatan cahaya dibagi energinya yang sebesar 1,21 ini, 291. Nah, terus ya udah kalau ini kan masalah perhitungan aja ya, pakai angka langsung dimasuk-masukin gitu. Terus didapatkan 15,397 kali 10 pangkat min 9, min 11. Ini masih dalam satuan meter kan. Sedangkan kita harus dapetin lambda dalam nanometer. Nah, di sini aku ubah dulu ya angkanya jadi 0,154. Ini yang belakang 397-nya aku bulatin jadi 4. Jadi 0,154 dikali 10 pangkat min 9 meter. Nah, karena dari meter ke nanometer itu dikalikan 10 pangkat 9,
Berarti jawabannya kalau dia panjang gelombang dalam nanometer itu 0,154. Gitu ya. Izin bertanya Mbak Karin. Iya. Kalau punya saya itu pakai yang apa itu Mbak? Yang H-nya itu pakai 6,6. Jadi salah kayaknya punya saya Mbak. Enggak 6,626 gitu Mbak. Oh, iya ya. Itu kan angkanya udah tetapan ya dari sananya itu 6,626. Jadi jangan dibulatkan dah. Jadi lebih baik pakai yang 6,626 itu. Baik Mbak, terima kasih. Kalau yang lain gimana? Jawabannya sama atau beda? Riko sama Riki? Oke, tadi kan Riko sama Riki ngirim jawaban ke aku. Kalau boleh tahu bedanya di mana ya cara ngerjainnya? Saya salah perhitungannya, Kak. Oke. Ini Riki apa Riko barusan? Riko, Kak. Riko. Oke. Lanjut ya. Oh ya, itu ada tambahan dari Mbak Ida di chat. Jumlah kuanta atau N itu bisa dianggap sebagai jumlah foton. Jadi itu tambahan dari penjelasanku tadi. Makasih Mbak Ida. Oke, kalau udah nggak ada yang nanya lagi, buat nomor 2, lanjut ke soal lagi ya. Ini boleh langsung ngerjain nomor 3 sama 4.
Yang udah dapat jawabannya boleh ketik ya di chat. Kita bahas aja ya, Rek. Biar ada yang anu soalnya. Oke. Untuk soal nomor 3 sama 4 itu materinya spektrum atom hidrogen ya. Di sini dituliskan kalau elektron itu dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lainnya. Transisi gitu ya, dengan cara menyerap atau melepas energi. Kalau dia menyerap energi, namanya absorpsi. Jadi NF-nya itu lebih besar dari NI. Ya, jadi N yang mula-mula itu lebih kecil dari yang akhir. Jadi NF-nya misal dari 2 sini, kalau dia menyerap berarti ke sini itu absorpsi. Terus kalau emisi sebaliknya, dia itu melepas energi. Nah, ini rumusnya ya. Buat energi fotonnya, min konstanta Rydberg dikalikan seper N kuadrat. N-nya ini bilangan kuantum utama ya, jadi dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya ada peristiwa absorpsi atau emisi tadi, berarti kan kita perlu nilai perubahan energinya ya, delta E. Jadi itu energi yang akhir dikurangi energi yang awal. Kalau yang udah disubstitusikan dengan rumus yang ini, jadinya yang di kotak ketiga ini yang bawah. Oke, terus langsung aja ke pembahasannya. Ini yang nomor 3. Jadi kan di soal itu peristiwanya emisi ya, emisi. Nah, kayak yang udah dijelasin di slide yang sebelumnya tadi, kalau emisi itu NI lebih besar daripada NF-nya. Udah jelas di sini NI-nya 6, NF-nya 4. Oke.
Di sini aku cari satu-satu ya, jadi nyari energi foton yang mula-mula dulu, baru yang terakhir, gitu. Kalau misalnya kalian mau langsung pakai rumus yang digabungin, itu juga boleh. Oke, jadi ini dimasukin dulu ya. Konstanta Rydberg-nya itu 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, terus di sini N-nya itu dikalikan 10 pangkat min 9. Kenapa? Karena kita nyari lambdanya itu nanti dalam nano ya, satuannya nanometer. Kalau misalnya nggak pakai, berarti meter ya, kayak gitu. Terus kalau masing-masing udah didapetin energinya berapa, itu dimasukin ke yang delta E ini ya, kita cari perubahan energinya itu seberapa. Setelah itu, balik lagi ke rumus yang awal-awal tadi, di nomor 2, itu buat cari panjang gelombangnya. Jadi di sini langsung aja panjang gelombangnya sama dengan konstanta Planck dikalikan kecepatan cahaya dibagi perubahan energinya. Ya, ini salah ya aku. Sebenarnya minusnya nggak usah dimasukin lagi di perhitungan lambdanya, karena tanda minus ini buat ngasih tahu aja kalau dia itu emisi, jadi melepaskan energi gitu. Nah, untuk lambdanya berarti 2,65 dikali 10 pangkat min 15 nanometer. Gitu. Ada yang sama nggak jawabannya? Halo? Berbeda, Kak. Salah perhitungan, Mbak. Ya, salahnya di mana? Konstanta Rydberg-nya, Kak. Kamu pakai berapa itu? 1,97 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat minus 1. Oke. Ya udah, kalau yang lain? Salahnya di mana, Rek? Kalau saya R-nya itu pakai 1,097 kali 10 pangkat min 1 M min 1, Mbak. Gitu. Oh, sama ya berarti. Iya, Mbak. Oke. Kalau soal nomor 4 tadi udah ngitung belum? Belum, Kak. Belum ya? Karena itu caranya sama ya. Mungkin bisa dicoba dulu 5 menit aja. Ntar tak share lagi. Oke, nomor 4 dulu. Materi spektrum atom hidrogen itu di semester 3 masuk ke ikatan kimia.
Udah, Rek. Dapat berapa yang nomor 4? Masih menghitung, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak. Iya. Di pengerjaan yang soal nomor 3 barusan. Oh, bentar. Ini ya. Kenapa? Itu delta E-nya dapat negatif ya, Kak? Iya. Nah, kenapa negatifnya bisa hilang ketika masuk di lambda? Oh ya. Ini tuh nunjukin aja ya. Positif negatifnya delta E itu nunjukin peristiwanya. Jadi kalau dia hasilnya negatif, berarti emisi, melepaskan energi gitu. Kalau dia positif, berarti absorpsi, menyerap energi. Jadi kalau ngitung lambdanya, nggak usah dimasukin plus minusnya delta E ini nggak apa-apa. Itu ya. Baik, Kak, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.
Dapat berapa, Rek? 4,34 kali 10 pangkat min 15 nanometer, Mbak. Ya, benar ya. Yang lain bisa? Bisa, Rek? Bisa, Kak. Masih ada yang salah nggak? Ini mau dikasih lihat caranya atau nggak usah? Ya udah dibahas ya. Nah, ini nomor 4. Kalau di nomor 4 itu dia menyerap foton ya, peristiwanya jadi absorpsi. Nah, di sini NF-nya lebih besar daripada NI ya, buat dukung datanya aja dia absorpsi. Nah, terus sama kayak tadi dicari satu-satu ya energinya. Nah, kayak yang aku bilang tadi di nomor 3, delta E itu bisa positif, bisa negatif. Di sini kan dia nilainya positif, yang menunjukkan kalau dia itu peristiwanya absorpsi, menyerap energi ya. Nah, terus ya sudah sama kayak cara sebelumnya, itu dimasukin ke rumus yang ini ya, yang lambda sama dengan konstanta Planck dikali ini, kecepatan cahaya dibagi delta E-nya. Nah, ketemu hasilnya 0,434 kali 10 pangkat min 5 nanometer. Paham kan ya, Rek? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau tanya buat nomor 3 sama 4? Sudah paham, Kak. Oke, kalau udah paham, lanjut nomor 5, soal nomor 5. Oke. Buat soal nomor 5 menit cukup kan? Biar selesainya pas jam 10.45.
Oke, ini di chat ada yang jawab ya, Alfi. Itu jawabannya udah benar. Mungkin Alfi mau share screen? Ini aja deh yang jelasin. Oke, nunggu yang lain ya. Gimana, Rek? Dapatnya berapa? Ada yang sama kayak Alfi mungkin? Oke. Bahas aja ya. Oke, ini materi yang soal nomor 5 ya. Materinya itu sifat gelombang dari materi. Jadi, maaf ini typo ya, gelombang maksudnya. Jadi partikel kecil di sini kan yang dicontohin tuh elektron. Dia tuh juga punya sifat gelombang. Nah, kalau di soal yang nomor 5 itu kita ambil satu benda gitu ya, bola pingpong. Nah, itu kan juga termasuk materi. Nah, di sini kan dijelasin kalau dia tuh materi juga punya sifat gelombang. Nah, makanya lambdanya bola pingpong itu tadi ternyata bisa dihitung juga gitu. Nah, di sini kan kalau rumus yang pertama ini ya, yang konstanta Planck sama frekuensi ini kan yang udah dijelasin di awal tadi. Nah, kalau yang E sama dengan mc kuadrat ini kita istilahnya kayak mirip sama energi kinetik ya kayaknya kalau nggak salah itu. Kalau untuk benda yang bergerak. Nah, kalau nggak salah tuh mv kuadrat kan sebenarnya. E sama dengan mv kuadrat. Nah, karena di sini kan kita bahas sifat gelombang dari materi, makanya kecepatannya yang harusnya V gitu ya, itu diubah jadi C. Jadi kita selalu pakai kecepatan cahaya. Nah, oke, terus ini dari yang E sama dengan E sampai ke bawah ini caranya kita nyari lambda ya menurut de Broglie ini. Nah, ya udah, kalau yang di sini ini kan M sama dengan konstanta Planck dibagi kecepatan cahaya dikalikan lambda. Nah, ini kalau untuk elektron kecepatannya pakai yang C gitu kan. Terus masanya juga pakai massa elektron. Kalau yang misal mau dipakai buat bola pingpong tadi, itu berarti masanya pakai massa bola pingpongnya sama kecepatan dari bola pingpong itu tadi dipukul seberapa cepat gitu kan. Oke, di langsung ini. Nah, jadi di sini kan sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 54 meter per sekon. Ini sebagai V-nya ya. V-nya 54 meter per sekon. Nah, terus soalnya itu ditanya di poin A, kalau partikelnya itu berupa bola pingpong dengan massa 2,4 gram. Sama berupa elektron. Nah, jadi di sini aku tulis dulu ya, kalau joule itu, satuan joule itu sama dengan
kilogram meter kuadrat per sekon ini kan. Nah, terus langsung aja ya. Kan tadi kalau misalnya partikelnya itu berupa benda gitu, misal benda materinya berupa benda. Nah, dia pakai massa bendanya. Jadi di sini massa 2,4 sama kecepatannya itu bukan pakai kecepatan cahaya tapi pakai kecepatan geraknya dia. Ini 54 meter per sekon. Nah, jadi langsung dimasukin ke rumus yang lambda de Broglie itu tadi ya. Lambda sama dengan konstanta Planck dibagi massa bola pingpongnya dikali kecepatan gerak bola pingpongnya. Nah, kayak gini. Ini tadi J-nya harusnya aku ngubah ke ini ya, yang ditulis di atas. Nah, jadi kalau misal diuraikan, kita nanti dapat satuannya meter per sekon. Meter ya, meter. Ini S-nya dicoret sama yang punyanya konstanta Planck ini. Nah, yang A jadi 0,051 dikali 10 pangkat min 22 nanometer. Nah, terus kalau yang B disesuaikan sama teori yang tadi, berarti karena dia elektron ya, dia pakai massa elektron sama kecepatan cahaya. Nah, jangan lupa ya, massanya itu selalu diubah ke bentuk kilogram. Ini buat mempermudah kalian aja, karena joule tadi kan dia tuh gimana ya, ini satuan apa namanya ya? Ya pokoknya kalau joule diuraikan jadinya kan kilogram gitu ya, ada kilogramnya. Jadi disesuaikan aja biar bisa lebih mudah ngitungnya. Nah, kalau massa elektron kan 9, sekian 10 pangkat min 28 gram sebenarnya. Nah, karena kita harus pakai kilogram, jadi langsung tak kalikan 10 pangkat min 3. Ini ya. Terus ini kecepatannya, ini kecepatannya tetap pakai yang ini ya. Karena ada ketentuan dari soal, jadi pakai yang 54 ini. Terus hasilnya didapetin 1,35 kali 10 pangkat 4 nanometer. Kecepatan tarik penjelasanku. Oke, karena ini soal terakhir ya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari soal ini atau secara keseluruhan tadi? Tanya, Mbak. Iya. Berarti kalau di soalnya nanti ada kecepatan elektronnya pakai yang kecepatan elektron itu. Iya, benar. Terima kasih, Mbak. Ini Ricky tanya ya, foton sama proton itu sama enggak? Jawabannya, ini Mbak Ida kalau misalnya aku salah jawab tolong dibenerin. Beda ya, kalau foton itu kayak paket energinya radiasi elektromagnetik gitu. Kalau proton ini partikel subatomiknya atom gitu kan. Bedanya di situ. Jadi kalau foton itu
hubungannya sama energi. Ya kalau apa namanya foton itu dia energi aja gitu. Kalau si siapa? Ya bener Karin sih tadi. Cuma iya penekanannya kalau foton itu energi itu bukan dia tuh ya bukan dia nggak cuma partikel gitu. Bukan bukan apa ya namanya? Bukan bagian dari atomnya. Oke, makasih Mbak Ida. Ada lagi Ra, yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Mungkin dari Mbak Ida ada tambahan, Mbak. Nggak ada sih, Rin. Aku sudah paham juga dengan penjelasan kamu. Oke, makasih Mbak. Kayaknya udah cukup ya. Pasti kalian udah capek juga dari tadi pagi. Jadi aku akhiri aja. Makasih udah aktif jawab. Makasih udah semangat ya meskipun lagi capek-capeknya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kedepannya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oh iya, sorry. Gimana Mbak? Awal aku baru ingat nih, kalau apa namanya, tadi kayaknya kalian ngirim jawaban private message ya ke Karin ya. Aku mungkin kalian ini ya kali ya, apa masih malu-malu gitu. Mungkin sih tambahannya jangan nggak usah malu-malu nggak apa-apa karena kita di sini tuh sama-sama belajar gitu loh. Dianggapnya belajar bareng teman aja gitu ya. Kita nggak ada kompetisi di sini ya. Maksudnya kalian akan kompetisi kan nanti ketika apa sih namanya? Ketika kalian seleksi nanti kan. Seleksi ke apa? Universitas. Cuma ya di sini kita belajar bareng-bareng aja gitu. Nggak usah ada malu-malu gitu ya. Mungkin selanjutnya gitu. Siapa nih? Oh ya, oke. Tidak selevel dengan kakaknya jadi agak malu apa, Rek? Kita itu loh juga belajar. Aku sama Karin itu juga belajar loh. Mbak-mbaknya itu juga sama-sama belajar. Oke deh, kalau gitu udah ya. Makasih Mbak Ida tambahannya. Oke. Ya, oke Rek. Boleh live ya. Selamat siang. Oke.